Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita masih melanjutkan diskusi tentang uji autokorelasi, yaitu salah satu uji asumsi klasik yang dipersyaratkan ketika kita melakukan uji regresi linear, baik sederhana maupun multiple. Jadi uji regresi linear khususnya untuk data-data yang berbentuk time series atau data-data yang berurutan menurut waktu, itu harus memenuhi asumsi bahwa data tersebut tidak terindikasi adanya autokorelasi atau tidak terdeteksi adanya autokorelasi. Nah, pada perkuliahan sebelumnya kita sudah melakukan uji autokorelasi dan ternyata data-data yang kita miliki itu, data-data yang kita peroleh di lapangan tersebut terindikasi adanya autokorelasi. Karena nilai Durbin-Watson-nya yaitu 1,064 itu lebih kecil dari nilai Durbin-Watson lower yaitu 1,421, sehingga terindikasi adanya autokorelasi positif. Meskipun tidak terdeteksi adanya autokorelasi negatif karena nilai 4 dikurangi DW hasil hitung yaitu 2,936 lebih besar dari nilai DU atau Durbin-Watson upper yaitu 1,674. Karena 2,936 yang merupakan pengurangan 4 itu angka konstannya dari memang sudah dari uji Durbin-Watson-nya dikurangi Durbin-Watson hitung atau DW hitung lebih besar dari 1,674 yaitu nilai DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Nah, sekali lagi karena data kita terindikasi ada autokorelasi positif, maka kita perlu memecahkan masalah ini sehingga regresi linear nanti yang dibuat modelnya bisa lebih akurat bahwa variabel-variabel independen sebagai variabel prediktor efektif dalam memprediksi variabel dependen atau variabel terikat. Nah, bagaimana cara mengatasi autokorelasi? Kalau kita menggunakan SPSS, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi autokorelasi, yang pertama kita perlu menentukan nilai koefisien rho, ya. Kita harus menentukan koefisien rho. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan transformasi lag pada variabel residual. Lag artinya mengembalikan variabel baru yang merupakan hasil pengurangan nilai dari sampel ke sampel tertentu dikurangi sampel ke I dikurangi 1. Nah, pertama kita akan mencari nilai koefisien rho terlebih dahulu, ya. Tapi sebelum itu kita akan membuka aplikasi SPSS yang sudah terdapat data yang sedang diuji, ya. Ini adalah SPSS data editornya, tampilannya seperti ini. Ada X1, X2, ada X1, X2 dan Y. Dan sekali lagi bahwa regresi linear antara X1, X2 sebagai variabel independen dengan variabel dependen Y itu terindikasi ada autokorelasi positif, sehingga kita perlu memecahkan agar persamaan regresi model regresinya bisa lebih akurat dalam melakukan pemodelan. Nah, pertama-tama kita akan membuat variabel residual terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menentukan atau untuk mencari koefisien rho. Caranya adalah klik analyze, pilih regression, pilih linear, ya. Kemudian ini sudah dimasukkan variabel dependennya adalah minat adalah Y, yaitu minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah. Sedangkan variabel independen atau variabel bebasnya adalah variabel X1 konsep diri, variabel X2 persepsi tentang riba.
Klik statistik, oke, ini sudah tidak perlu, ini diabaikan dulu. Hanya yang di checklist hanya estimate dan model fit, ya. Kemudian save. Nah, di sini karena kita akan membuat variabel residual, perlu diklik, perlu di checklist unstandardized pada pilihan residual. Kalau sudah continue, ya. Yang lain-lainnya abaikan saja. Ini bisa di include constant in equation, boleh di checklist, boleh tidak. Kalau sudah, maka klik OK. Baik, kita sudah memperoleh file variabel residual, yaitu res1. Ini variabel residualnya. Kita sudah membuat variabel residual. Lalu setelah itu kita melakukan transform. Kita akan perlu melakukan transformasi data sehingga nanti diperoleh variabel baru, yaitu variabel log, ya, variabel log E1. Kita menggunakan variabel log E1, biasanya hanya variabel log E, tapi karena kita tambah 1, karena kemungkinan proses transformasi masih berlanjut, karena khawatir kalau hanya satu kali transformasi, nilai Darwin-Watson-nya masih di bawah nilai Darwin-Watson lower, sehingga perlu dilakukan transformasi lebih lanjut. Klik saja transform, ya, klik compute variable, ya. Lalu pada target variable kita tulis log, ya, log underscore E1. Lalu pada numeric expression-nya kita tulis log dalam kurung buka variabel residual, ya. Kemudian kalau sudah klik OK, maka kita memperoleh variabel baru lagi, yaitu variabel log E1, ya. Variabel log E1 kita sudah memiliki. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi, ya. Kita regresi dengan variabel log E1 sebagai variabel terikat dan sebagai variabel bebasnya, dan variabel res1 sebagai variabel terikatnya. Klik analyze, ya. Pilih regression, pilih linear. Oke, ini keluarkan yang tadi, semuanya dikeluarkan. Lalu variabel leg1 kita masukkan ke kotak dependent, dan variabel unstandardized atau variabel res1 kita masukkan ke independent. Kemudian klik option, ya. Kemudian ini harus hilangkan include constant in equation, itu harus dibersihkan. Lalu ini juga supaya tidak muncul variabel residual yang baru, checklist pada unstandardized perlu dibersihkan. Kalau sudah, lalu optionnya sudah di statistiknya ini sudah diklik, Darwin-Watson-nya sudah dihilangkan. Oke, continue. Nah, ini dalam rangka mencari nilai beta. Nilai beta. Nah, nilai beta itu adalah yang disebut dengan koefisien rho. Nilai betanya adalah 0,468. Ini adalah nilai beta, ini yang disebut sebagai koefisien rho. Pada output uji regresi linear, kita sudah memperoleh tabel yang terakhir, yaitu tabel yang berjudul koefisien. Di situ tertulis beta. Beta adalah di sini nilainya 0,468. 0,468. Nah, langkah yang terpenting dari proses pemecahan autokorelasi supaya autokorelasi bisa diatasi adalah melakukan transformasi Cochrane-Orcutt, ya. Melakukan transformasi Cochrane-Orcutt.
Langkahnya pertama kita harus melakukan transformasi terlebih dahulu. Transform, lalu compute variable, lalu masukkan log x1, ya di sini log x1. Lalu pada target variable tulis log x1, lalu pada numeric expression kita tulis x1 dikurangi nilai row 0,468 kali log x1. Oke, 0,468 adalah koefisien row atau yang di output SPS-nya disebut dengan beta. Saya ulangi lagi, x1, ya, itu variabel x1 maksudnya, dikurangi 0,468 adalah koefisien row kali log x1. Ya. Kalau sudah, maka klik OK. Maka kita akan memiliki variabel baru, variabel namanya variabel log x1. Ya. Nah, setelah kita melakukan log x1, kita harus melakukan log x2. Jadi kita membutuhkan variabel, karena yang sudah di log baru x1, belum x2 dan belum y. Maka ulangi langkah yang tadi, compute variable. Ini tinggal mengganti x1 menjadi x2. Ini juga tinggal mengganti x1 menjadi x2. Ya. Lalu klik OK. Maka muncul variabel yang berikutnya itu log x2, tadi log x1. Sekarang kita membutuhkan lagi log y, ya. Analyze, transform, compute variable, kemudian x2 kita ganti dengan y, kemudian di numeric expression-nya x2 juga kita ganti dengan y. Kalau sudah oke. Maka kita sudah memiliki variabel lengkap, ya. Ada log x1, log x2, dan log y. Log variabel independen 1, log variabel independen kedua, dan log y. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Darwin-Watsonnya. Ya, kita akan menghitung tabel Darwin-Watsonnya dengan menggunakan regresi. Klik regression, klik analyze. Pilih regression, pilih linear. Ini keluarkan terlebih dahulu, ya. Kita masukkan yang barusan log y, kita masukkan ke kotak dependent. Lalu log x1 dan log x2 kita masukkan ke kotak independent. Lalu pada statistik kita pilih Darwin-Watson, ya. Yang save ini abaikan, lalu yang option ini juga abaikan. Kalau sudah, klik OK. Kita akan mengetahui berapa nilai Darwin-Watson-nya setelah diubah ke dalam log. Nah, ternyata nilai Darwin-Watson setelah kita melakukan transformasi yang pertama masih 0,969. Ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan 1,064. Oke, sekali lagi, nilai Darwin-Watson-nya adalah 0,969. Ini masih lebih kecil dibandingkan dengan Darwin-Watson sebelum proses transformasi, yaitu 1,064. Sehingga data yang tadi sudah kita transform pun itu masih terdeteksi adanya autokorelasi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan melanjutkan melakukan transformasi yang kedua, ya. Kita melakukan, karena proses ini bisa berulang-ulang sampai diperoleh data Darwin-Watson yang sesuai dengan yang diharapkan, atau sampai hilangnya
autokorelasi sampai autokorelasi tidak terdeteksi baik yang positif maupun yang negatif. Kita akan melakukan proses, kita akan mencari koefisien rho yang kedua, tahap yang kedua, ya. Kita akan melakukan transform compute variable, lalu di sini kita tulis log E2. Tadi proses yang pertama adalah log X1, kemudian di sini kita ganti log, maaf, sebelumnya kita harus membuat residual terlebih dahulu, ya. Sebelum ini kita harus membuat residual terlebih dahulu, ya. Residual dari ini, dari hubungan regresi ini. Jadi kita klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear, ya. Lalu klik save, pilih unstandardized. Ya, kita memerlukan itu. Kalau sudah klik OK, ya, kita nanti akan memperoleh file res2 atau residual yang kedua. Nah ini, ya, residual yang kedua kita sudah peroleh ini. Filenya sudah kita dapat. Nah, kita baru sekarang mencari koefisien rho. Kita akan melakukan kita akan melakukan transformasi terlebih dahulu. Transform, compute, lalu log E2, ya, sebagai yang kedua. Lalu klik log pada numeric expression, ketik log kurung buka res2, ya. Ini maaf, res2 bukan 1. Res2 kalau sudah oke. Nah, kita memiliki variabel yang berikutnya, yang ini log E2, lalu kita akan melakukan mencari koefisien rho dengan cara klik analyze, ya. Klik analyze, pilih regression, pilih linear, masukkan, atau ini dikeluarkan dulu, ya. Dikeluarkan dulu. Masukkan variabel bebasnya sebagai variabel unstandardized-nya. Log E2-nya sebagai variabel bebas, sedangkan unstandardized sebagai variabel terikat. Sebagai variabel terikat. Kalau sudah, kita statistiknya kita tidak perlu mencari nilai Darwin-Watson. Kemudian pada option ini include constant equation kita bersihkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini kita memperoleh nilai beta. Nah, kita sudah memperoleh nilai beta, ya, koefisien betanya yaitu 0,515. 0,515. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lagi proses pengulangan yang tadi lagi. Kita akan melakukan transformasi Cochrane-Orcutt, ya. Caranya kita sudah memperoleh koefisien rho, yaitu yang kedua. Tadi yang pertama ternyata masih mengandung autokorelasi, masih terdeteksi adanya autokorelasi. Sekarang koefisien rho yang kedua yang 0,515 kita akan buat untuk mentransformnya. Klik compute, ya, klik transform lalu compute variable. Di sini tulis sebentar. Kita akan menghitung di sini. Kita lihat dulu variabelnya. Kita akan menghitung log X1, ya. Log X1. Transform compute variable log X1. Log X1. Lalu di sininya adalah kita tulis log X1,
dikurangi kurung buka 0,515 ya. 515 itu adalah koefisien rho yang baru kali log dalam kurung log X1 ya. 0,515 adalah koefisien rho yang kedua, karena koefisien rho yang pertama tadi tidak masih terdeteksi adanya autokorelasi. Kalau sudah oke, kita memperoleh variabel yang berikutnya yang log X1. Nah, sekarang kita membuat variabel, mentransformasi lagi variabel berikutnya. Klik transform compute, lalu di sini adalah X2. Di sini adalah X2 ya. Di sini juga X2. Kalau sudah, klik OK. Kita memperoleh variabel yang kedua ya. Log X1 sudah, log X2 sudah. Kemudian sekarang lakukan transformasi untuk variabel Y terakhir. Log Y. Kemudian di sini juga klik Y, ganti dengan Y, X2 di sini juga ganti dengan Y. Kalau sudah oke, maka kita memperoleh variabel yang lengkap. Nah, sekarang kita akan menghitung Darwin-Watson-nya berapa ya. Dari proses transformasi yang kedua ini kita akan menghitung Darwin-Watson-nya. Klik analyze, pilih regression, pilih linear. Kemudian ini keluarkan terlebih dahulu ya. Kita masukkan log Y ke kotak dependent ya. Kemudian log X1 dan X2 kita masukkan ke kotak dependent. Lalu pada statistik, karena kita akan menghitung Darwin-Watson-nya, kita klik di sini, lalu continue. Ini save-nya kita bersihkan supaya tidak muncul variabel residual yang lain. Optionnya ini boleh dicentang. Kalau sudah, kita klik OK. Berapa Darwin-Watson-nya? Kita lihat pada model summary. Pada model summary, ya, pada output model summary kita hitung. Darwin-Watson-nya adalah 2,103. Nah, 2,103. Nah, kalau kita bandingkan dengan, kalau kita simpulkan dengan menggunakan aturan pengambilan kesimpulan uji Darwin-Watson, angka DW hitung 2,103 di sini, 2,103, atau ininya saya pindahkan ke tulis sebentar ya, ini supaya kita lebih mudah memahaminya. Nilai Darwin-Watson yang sekarang itu sudah lebih besar daripada nah ini, setelah melakukan proses transformasi yang ketiga, nilai DW yaitu 2,103 itu atau ini yang menggunakan ini, karena nilai DW lebih besar dari DU ya. Oke, saya ulangi lagi. Saya kopikan yang itu, kita pindahkan ke sini. Jika nilai DW ya, nilai W Watson ya, maksudnya DW hitung 2,103 lebih besar dari DU ya, nilai DU-nya adalah 1,674 ya, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Oke, saya ulangi lagi. Ini adalah hasil yang kita peroleh
dari uji setelah melakukan proses transformasi 2 kali, ya. Nilai DW, D-nya kecil, Darwin-Watson hitung setelah melakukan proses transformasi 2 kali adalah 2,103. Itu lebih besar dari nilai DU, ya, nilai DU yaitu 1 lebih besar dari DU, Darwin-Watson upper, ya, atau Darwin-Watson atas, yaitu 1,674, maka disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, karena kita sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap adanya autokorelasi, dan tadi sudah terdeteksi adanya autokorelasi positif, maka ketika nanti kita melakukan uji regresi linier berganda, ya, dengan variabel X1, X2, dan Y. X1-nya adalah konsep diri, X2-nya adalah persepsi tentang riba, dan Y-nya adalah minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah. Data-data yang kita uji untuk menghitung variabelnya adalah untuk membuat model regresi harus data yang ini, bukan data yang asli, karena data inilah yang merupakan transformasi dari data asli. Setelah ditransformasi, inilah data yang nanti akan digunakan untuk melakukan uji regresi, baik regresi linier, ganda, ya, berganda. Jadi model persamaan regresinya, model regresinya, ada tidaknya pengaruh secara simultan antara variabel konsep diri dan variabel persepsi tentang riba, atau pengaruh masing-masing variabel, itu harus berdasarkan data yang baru setelah dilakukan proses transformasi, bukan data yang lama, bukan data yang sebelum dilakukan transformasi. Demikian rekan-rekan mahasiswa cara mengatasi autokorelasi pada uji regresi linier, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.